Tergantung Pak. Oh pinter, jemaat pinter. Ada yang jawab. Tergantung Pak. Kalau di gereja dingin Pak. Depan gereja panas Pak. Iya betul. Di Batu dingin Pak. Di Sepanjang panas Pak. Oh enggak Pak, tergantung di Sepanjang. Kalau di bawah pohon yang rindang, yang rimbun, sejuk Pak. Leyeh, duduk-duduk, ngeletak, tidur-tiduran di amben, kursi atau tempat tidur bambu itu di bawah pohon. Sejuk, silir ya, ngantuk ya. Monyet tiba itu bahasa Indonesianya apa? Tiba. Jatuh. Makanya jemaat, jangan coba-coba keluar dari naungan payungnya Tuhan supaya tidak kepanasan. Kita lihat Alkitab kita. Daniel 3 ayat 22. Daniel 3 ayat 22. Kalau kita memberi kekuatan penghiburan kepada jemaat yang ditinggalkan oleh saudara, oleh siapapun yang meninggal ke makam, jangan lupa bawa payung. Paham jemaat? Apalagi jam 12 siang, entang-entang, panas teriknya luar biasa. Jangan lupa bawa payung, lumayan. Cuma jangan lupa payungnya jangan bening, podo ae, sama saja. Kan ada payung yang bening itu ya, anak saya punya payung Korea itu ya, bening. Sama aja. Kok nggak ada yang ketawa jemaat? Pakai masker ya. Daniel 3 ayat 22. Sama-sama kita membaca, memperhatikan. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa. Sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrah, Mesah dan Abednego itu ke atas. Loh, yang ngangkat itu loh mati. Saking karena terlalu panasnya. Aduh, ini saya ada mama saya yang takut diprotes ini. Tidak boleh bahasa selain bahasa Indonesia. Harus berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi kurang mantep kalau tidak bahasa sehari-hari ya. Perapian yang menyala-nyala, yang panasnya luar biasa. Ada ayat lain mengatakan 7 kali lipat panasnya. Dipanaskan 7 kali lipat. Jemaat, apakah kita mengalami hari ini seperti Sadrah, Mesah, Abednego? Ketakutan yang luar biasa. Jemaat, maaf, sampai kadang-kadang kalau sampai ketakutan yang luar biasa itu kan sampai terkencing-kencing ya, maaf jemaat. Bukan sekedar ngeredek, gemetar, sampai terkencing-kencing, takut jemaat. Bukan cuma didatangi penagih hutang, tapi ini api yang menyala-nyala jemaat. Kita sering ya dari sekolah minggu Sadrah, Mesah dan Abednego ya. Dulu saya pernah nanya sama anak saya Briana. Bri, siapa yang 3 pemuda yang dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala itu? Oh, Pak, gampang. Sem, Ham dan Yafet. Pinter. Pinter, enggak boleh ngomong enggak pinter. Ya, namanya lupa ya. Yang penting kan 3, bukan 4 ya. Haleluya. Bri, anaknya pendeta, Bri, baca Alkitab, Bri. Jemaat, miliki iman yang seperti ini ya. Perkataan Sadrah, Mesah dan Abednego yang terkenal. Oh, Allah sanggup menolongku. Wow, amin. Tapi, perhatikan, Tuanku ya Raja, seandainya tidak, aku tetap tidak menyembah yang lain. Apa Tuhan tidak tolong-tolong? Wes, tidak usah.
gereja-gereja, doa-doa, baca Alkitab, pelayanan, gak usah. Tuhan nolong, oke. Tuhan memberkati, oke. Tuhan menjawab doaku, ya oke. Kalau enggak, buat apa? Buat apa? Percuma. Begitu jemaat. Belajar dari Sadrak, Mesach, dan Abednego. Allah sanggup menolong aku. Tapi seandainya tidak menolong aku, seandainya Allah tidak melepaskan aku dari perapian yang menyala-nyala, aku tetap menyembah Allah. Wow. Ini lebih dahsyat dari api yang 7 kali lipat panasnya. Jemaat, secara alam roh itu lebih menggetarkan surga daripada api yang menyala-nyala, jemaat. Miliki iman yang seperti ini, jemaat. Karena kegeraman raja ya, Nebukadnezar. Waduh, serem ya. Kalau raja marah, serem ya. Mendengar, melihat raja marah, takut kita ya. Gemetar ya. Melihat, menyaksikan api yang menyala-nyala, gemetar ya. Takut ya jemaat. Tapi karena iman Sadrak dan kawan-kawan yang seperti itu membuat raja bisa berubah jemaatnya. Kita coba perhatikan ayat yang lain ya. Daniel 3 yang sama ya. Kita perhatikan ayat 24. Mohon waktunya sebentar ya. Baca ayat 24 sampai 30 ya. Daniel 3 ayat 24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar. Lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya. Tadi orang-orang, ya termasuk Sadrak, Mesach, dan Abednego. Secara manusia memang gemetar, takut, syok, kaget, heran. Ya, terkejut, iya. Tapi sekarang raja yang terkejut. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. 25 katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesach, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesach, dan Abednego dari api itu. 27, sama-sama. Dan para penguasa, para bupati, para menteri, raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Sebentar, sebelum baca lanjutnya. Tadi pagi firman Tuhan mengingatkan penderitaan jemaat di zaman Paulus, di zaman Petrus, di zaman Yohanes, di zaman Kaisar Nero, jemaat. Orang-orang Kristen dibakar, digantung di tiang, dibakar, dijadikan penerangan taman kerajaan zaman Kaisar Nero, jemaat. Bingung jemaat baca Alkitab. Pengalaman pengikut Yesus, ada yang mati dibakar, ada yang seperti Sadrak, ya sebelum Yesus lahir ya, selamat dibakar, tidak hangus. Loh, ini kok beda nih, gimana ini? Satu sisi sepertinya Tuhan lindungi, di sisi lain Tuhan tidak melindungi, jemaat. Paling tidak kita diingatkan oleh Tuhan ya. Kiranya kita harusnya nggak takut sama api. Karena api mati, bukankah masuk surga, bukan? Jemaat, kita kangen sama surga enggak? Loh, seharusnya bersyukur dong. Mati karena api, masuk surga dong. Membuktikan lebih cinta Tuhan daripada nyawa. Firman Tuhan berkata,
Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Matius 16. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebagian besar manusia sepertinya lebih takut kehilangan nyawa, lebih takut api, lebih takut dapur api, lebih takut hukuman mati, lebih takut orang membunuh tubuh. Seharusnya lebih takut kepada Tuhan yang bisa membunuh tubuh dan jiwa. Amin jemaat. Lanjut ya, ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesar, dan Abednego. Ini loh jemaat. Di balik penderitaan ada kemuliaan, jemaat. Di balik ujian ada wisuda, jemaat. Di balik salib ada mahkota, jemaat. Mengerti jemaat? Paham jemaat? Mau dimuliakan jemaat? Amin, paham? Mau melewati penderitaan, mau melewati api, dapur api. Pikir-pikir jemaat. Paham jemaat? Ini yang perlu kita ingat. Yang perlu kita pikirkan dengan benar. Mau tanah Kanaan, amin. Mau melewati padang gurun, pikir-pikir. Ngerti jemaat? Tapi setelah kita memahami firman Tuhan, kita bisa lebih mudah mengikuti jalan Tuhan. Berani melewati padang gurun, berani melewati pengalaman yang namanya dapur api. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesar, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. 29. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, bahasa manapun, jemaat, mau memperhatikan yang dahsyat, mau mengalami yang dahsyat, yang luar biasa, jemaat, mau enggak melewati ujian yang luar biasa? Mau melewati luar biasa panasnya dapur api, jemaat. Mau melihat situasi kondisi keadaan hidup berubah 180 derajat. Bukan 360 derajat, tidak balik kembali. Berubah 180 derajat. Ini loh, jemaat. Punya iman seperti Sadrak, Mesar, dan Abednego. Amin, Tuhan sanggup penolong. Seandainya tidak, aku tetap menyembah Tuhan. Aku tetap bersyukur, aku tetap bersukacita, aku tetap memuji Tuhan, aku tetap mau berkata Tuhan baik. Paham jemaat? Yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesar, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Itu 30 sama-sama. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesar, dan Abednego di wilayah. Mau kedudukan tinggi jemaat? Amin. Mau melewati dapur api jemaat? Ini seringkali anak-anak muda kalau ditanya, mau dipakai Tuhan luar biasa? Amin. Mau dibentuk, mau diproses? Kamu aja. Mau diangkat? Luar biasa. Mau diuji? Nah ini pikir-pikir. Enggak, jemaat, jangan yang mau instan-instan, jemaat. Saya ulang ya. Kalau mau instan-instan, maaf. Yaitu mie yang berapa ribu perak itu ya. Instan, cepat. Kalau mau prosesnya lama Pak Roy. Itu mie yang di restoran bintang 5 itu loh. Itu prosesnya lebih lama. Hasilnya yaitu di meja restoran bintang 5. Paham jemaat? Saya catat di sini ya. Api tidak mampu mengubah keyakinan Sadrak dan kawan-kawan. Sikap inilah yang membuat raja mengakui kemuliaan Allah. Wow.
Allah memuji iman kita, Raja memuji sikap kita, iman kita, keyakinan kita. Wow, itu yang harus kita alami, harus kita kita alami seperti Sadrak, Mesar dan Abednego. Ya, saya catat di sini, pilihlah patung atau Tuhan. Ya, jemaat. Atau kata lainnya, ayo kita seringkali masih diperhadapkan ya. Pilih harta, jabatan, nyawa, atau Tuhan. Nggak usah nyawa ya. Kadang gara-gara jodoh, pasangan hidup, karena wanita pria kita tinggalkan Tuhan. Gara-gara gesekan, sesama pelayan, tinggalkan pelayanan. Paham jemaat? Nggak usah nyawa, nggak usah dapur rapi. Hal kecil sepele kadang-kadang kita sudah ngambek, gondok, ngambulan. Nah ini istri sama anak saya tahu. Ini Pak Pendeta Modi kadang-kadang ngambulan ya. Tapi sudah lumayan ya, banyak berubah ya. Nah, puji istri sendiri aja sebelum dijawab ya. Saya kangen istri saya kapan khotbah sini ya. Amin jemaat ya. Istri saya udah lama enggak khotbah sini ya. Matius 16 ayat 25. Matius 16 ayat 25 dan 26 tadi. Oh ya sudah saya baca ya. Bolehlah kita baca sama-sama sekali lagi. Matius 16 ayat 25-26. Karena sama-sama, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan. Iya, Tuhan Yesus sumber kehidupan kok. Tuhan Yesus yang sanggup membangkitkan orang mati kok. Tuhan yang sanggup menciptakan kehidupan kok. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saya catat di sini, karena Yesus Kristus kita dibebaskan dari api neraka. Ini manusia seringkali ya lebih takut sama dapur api, lebih takut masalah, lebih takut kehilangan kedudukan, lebih takut kehilangan harta, jabatan, uang, tapi tidak takut sama api neraka. Penderitaan di dunia ini sementara padahal. Api neraka kekal. Sama dosa tidak takut. Melawan Tuhan tidak takut. Loh, gimana kebalik ya? Oh, haleluya. Ini perjuangan kita terus supaya kita semua hidup terus takut akan Tuhan. Haleluya. Yuk, kita sama-sama bangkit berdiri, jemaat. Saya undang para pelayan Pejaman Kudus maju ke depan. Yuk nyanyi lagu yang terakhir tadi, yang baru. Kasih-Mu, kuasa-Mu tak berubah seumur hidupku. Kasih-Mu, kuasa-Mu tak berubah seumur hidupku. Pengorbananmu yang telah selamatkanku tak pernah habis. Kasih-Mu Yesus tak berubah. Refrennya tak berubah. Kasih setiamu Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya. Selalu baru, selalu baru. Rahmat-Mu bagiku tak pernah habis. Kasih-Mu Yesus.
kasih melenyapkan ketakutan, kata Alkitab. Masih ada ketakutan? Usir itu dengan kasih Tuhan. Tuhan, aku buka hati kami selebar-lebarnya untuk kasih Tuhan memenuhi. Kasih Tuhan memenuhi. Kasih Tuhan membuat kami kuat, membuat kami berdiri tegar, teguh dalam badai penderitaan masalah hidup ini. Kasih Tuhan yang begitu besar membuat kami berani melewati dapur api yang menyala-nyala. Manusianya membunuh tubuh, kami harus lebih takut kepada Tuhan yang bisa membunuh tubuh dan jiwa. Harus lebih takut sama Tuhan yang punya kuasa surga dan bumi. Lebih takut kepada Sang Pencipta daripada takut sama ciptaan. Meskipun raja, meskipun orang kaya, meskipun konglomerat, meskipun pejabat tinggi, siapapun, dimanapun. Tuhan, kami pastikan kami mau lebih takut sama Tuhan. Masa depan kami dalam tangan Tuhan. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Harapan kami tidak akan hilang. Tuhan menjawab doa kami lebih sempurna, lebih banyak, lebih dari yang bisa kami bayangkan, lebih dari yang bisa kami pikirkan. Bahkan yang belum pernah timbul dari dalam hati kami. Tuhan sudah sediakan yang terbaik untuk kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang lebih baik dari Bapa yang ada dalam dunia. Haleluya. Sebentar kami akan mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Mengingat kasih-Mu yang begitu besar. Kasih yang tidak ada duanya. Kasih yang sejati. Kasih yang mencintai kami orang-orang berdosa. Yang belum baik, yang belum benar. Yang masih menyakiti hati Tuhan. Yang kotor, yang najis. Lebih menjijikkan daripada orang yang sakit kusta. Kami orang berdosa. Engkau mau mati bagi kami yang seperti itu. Harta terbesar kami adalah ketika kami punya Tuhan Yesus yang mengampuni semua dosa kami. Wow, syukur yang tak henti-hentinya Tuhan. Terima kasih yang luar biasa Tuhan. Layak kami mengasihi Tuhan. Pantas kami melayani Tuhan. Pantas kami mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya yang ada di muka bumi ini. Kami aminkan firman-Mu Tuhan. Langit bumi akan berlalu. Tetapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Oh haleluya. Hanya satu yang Kau ingini di bumi dan di surga. Engkau Tuhan. Sekalipun daging kami habis lenyap. Engkaulah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami ada sebagaimana ada. Seperti sekarang. Karena Tuhan mengasihi kami. Kami aminkan firman-Mu. Kami terima perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk. Nyanyikan lagu ini lagi ya, kasih-Mu, kuasa-Mu. Minta tolong Pak Darsono membagikan pada para pelayan Tuhan. Para pelayan Tuhan membagikan pada seluruh jemaat Tuhan. Kasih-Mu, kuasa-Mu tak berubah seumur hidupku. Pengorbananmu yang telah selamatkanku tak pernah habis. Kasih-Mu Yesus tak berubah, kasih setia-Mu tak berubah, kasih setia-Mu Tuhan, dulu, sekarang dan selamanya, selalu baru rahmat-Mu bagiku, tak
tak pernah habis. Kasih-Mu, Yesus. Aaron bersama singer saja ya, refnya tak berubah kasih setia. Tak berubah kasih setiamu Tuhan, dulu sekarang dan selamanya, selalu baru rahmat-Mu bagiku, tak pernah habis. Kasih-Mu, Yesus. Biar gitar sama keyboard saja ya, selain tersingat bisa taruh mic-nya. Semua sudah mendapat, ada yang belum? Yang belum bisa angkat tangan, ada yang belum? Ada lagi yang belum? Yuk, yang sudah sama-sama kita bangkit berdiri. Yuk. Dengar baik-baik perkataan Tuhan Yesus di saat masa-masa sulit. Ingat, ya, Ibu Roy, Ibu Neneng berkali-kali bilang hafal firman Tuhan. Ini yang menjadi kekuatan kita ya. Jadi sudah dapat. Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Wow. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Wow. Dengar baik-baik. Tuhan Yesus berkata, dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Wow. Tuhan, jemaat Tuhan kenyang. Tuhan, jemaat Tuhan disegarkan. Amin. Haleluya. Lagi ya, Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Wow, terima kasih Tuhan. Saya terus membacakan Alkitab ya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Wow, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan sangat mengasihi kami, Tuhan sudah mengampuni kami. Kami juga mau mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Roh Kudus memampukan kami semua jemaat Tuhan. Kami sama-sama angkat tangan di hadirat Tuhan. Berdoa. Semua anak-anak Tuhan, keluarga kami, gereja kami, kota kami, negeri kami, semua takut akan Tuhan.
semua sujud menyembah kepada Tuhan, semua berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, berbalik kepada Tuhan. Terima kasih, pertobatan yang besar terjadi di keluarga kami, gereja ini, kota kami, negeri kami Tuhan. Amin, amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi kami orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan menjawab doa kami lebih sempurna, lebih baik, lebih banyak, dan tepat pada waktunya. Waktu Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat, pulanglah dengan terus menikmati penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna. Anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kita semua. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, berdoa, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, penguasa surga dan bumi. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Silakan duduk, tetap menjalankan protokol kesehatan.